2015 ini Prianto. Oh iya, pernah ikut lomba ya? Udah banyak. Belum ya, next nanti itu. Rumah ya rumah. Rumah di mana? Sini aja. Oh ya, sudah. Ini nama negara siapa? Nama negara siapa? Rizky. Oke. Tadi sudah namanya dari mana kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ikut lomba? Lomba? Bola. Juara. Masya Allah, juara satu bola dia. Juara gelandang. Oh, betul. Oke. Lanjut selanjutnya. Ilmi, ya. Buatan sebelum. Terus kelas 8 9. Rumah di sini juga. Oke, lanjut. Irfan. Oh ya, sama kita. Terus sekolah. Kamu juga kelas 9 juga. 8 kelas 8 Abu Jamuddin usia 2 tahun di sana. Berarti usia dalam perempuan ini belum. Oh, belum masuk dalam sekolah. Pernah bertanya? Belum apa ini? Belum. Belum ya? Rumah di sini. Oke, lanjut selanjutnya. Dipanggil? Rifki. Sekolah di Alhamdulillah kelas berapa? 7 masih baru berarti ya. Sudah ada kelas sedikit? Belum kelas ada? Sedikit ya? Ya, ingat ya, ngaji di surah Anas saja. Anas. Coba. Anas sudah ingin kata yang ada Anas. Mungkin bacanya sekarang Anas yang terakhir adalah Quran. Semoga nextnya bisa hafal semua Quran. Amin. Oke, coba kita kembali. Lanjut video. Aku mau nengok ya. Ini dulu aja. Ini ada yang pakai jalur cepat nih. Siapa namanya? Saya kira
bagus ya. Gratis kan? Oke, sekarang kita fokus ke main-main hadroh. Main hadrohnya. Siapa yang dulu tadi? Siapa yang dulu? Siapa yang dulu? Bukan semuanya dulu terbaik. Yang bukan bukannya vaksin ini belum ya? 1, 2, 3, 4, semuanya itu. Mana? Ayo, tanggal ini. Mana yang lainnya? Yang lain dulu lagi. Yang lainnya? Dulu kan? Di luar ya? Ya udah enggak Sudah. Baca dulu, baca dulu. Ya mas, bentar. Tidak, ada lagi? Yang depan? Bentar. Sama lagi dulu kan selesai. Bisa sudah. Ya. Oh, mungkin kalau sekitar sudah semua. Sudah baca dulu sudah. Ya, ini baca dulu. Baca dulu ya, Pak. Ini yang simpel ya? Yang boleh ya, leadernya ya? Tidur aja. Halo. Oke. Mungkin dari masnya dan tadi yang masuk sendiri ngobrolin apa, cerita apa itu. Semoga cerita yang bermanfaat ya, berfaedah mungkin. Ini dari mas yang di samping namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Muhammad Alfa. Muhammad Alfa. Sekolah di mana? SMA SMA 8 kelas 1 jurusan apa? Jurusan apa? SMA ya? IPA, IPS? IPS. Pernah ikut lomba-lomba di sekolah apa? Gak pernah? Semoga next ada lomba-lomba. Mas siapa namanya? Mas Alfa bisa ikut lomba-lombanya ya. Oke, yang di sampingnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yawan dari sekolah pelatih saya di Bali. Saya sekolah di SMK Kartika Nusantara. Siapa namanya? Idam. Idam. Pernah ikut lomba-lomba apa? Ya? Mewarnai kaligrafi. Oh, olahraga. Olahraga. Betul, laki-laki itu memang yang biasanya memang futsal. Kalau perempuan beda. Perempuan apa biasanya olahraganya? Voli, basket, renang ya, biasa perempuan itu ya. Lanjut nih, sebenarnya itu yang namanya. Oh, udah tahu, saya udah tahu lagi siapa. Renang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Hermana, dipanggilnya itu. Ya, Saya bekerja. bekerja. Ya. Paling sudah besar ya? Hah? Paling besar di sini. Oh iya dong. Oh, bisa jadi pemimpin teman-teman di sini. Masya Allah. Terus kerja di mana? Di pasar tertentu menurut saya. Oh, iya, baik. Terus rumahnya di mana? Rumahnya di mana?
Sebelumnya, tadi oh iya ini Ibul ya? Ibul, tes, ngaji Ibul semua Ibul. Oh ini masnya dari Alfia. Ayo Yang di atas turun, yang di atas turun. Yang di luar masuk. Yang merasa laki-laki silakan maju ke depan. Laki-laki gentleman berani maju ke depan. Itu laki-laki ya. Masuk yang diikut. Oke udah, perkenalan namanya. Kita mau kasih nama sebentar. Ayo, perkenalan namanya. Ayo masih. Langsung perkenalan. Ayo perkenalan namanya siapa? Yes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama saya Muhammad Sabar. Muhammad Sabar ya? Ya. Sekolah di mana? Di Semarang. Oh, Jawa. Kelas? Kelas 10. Pernah itu mau kelas apa? Atau sekolah? Sekolah ya banyak. Ya banyak apa? Prestasinya? Berarti keorganisasian ya? Masya Allah. Pintar ini berarti. Ya. Dari sini ngaji aja. Ayo, Mas Ibul, mempersingkat waktu kayaknya. Ya, satu bait aja. Mau dengar? Allahul Kafi ya, gimana? Ya, dua Ya, dipersilakan bagi penduduknya. Ya, teman-teman yang di luar, teman-teman hadir, mungkin bisa langsung kembali. Kita masuk ke kultur. Sudah ada tidak? Kultur ini, kultur yang pertama akan dibawakan dan dukung yang akan disyarahkan oleh Ketua Tribunal Sakin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalim khamsan qabla khamsin." Lakukanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama yaitu hidupmu sebelum datang matimu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa yang akan kita siapkan ke depannya ketika kita akan menjelang kematian? Sudah cukupkah amal ibadah kita? Sudah cukupkah amal perbuatan kita untuk mengobatinya? Terkadang kita ini terlalu banyak memikirkan dunia ini sehingga kita lupa akan akhirat. Terkadang kita ini banyak memikirkan harta, tahta dan sebagainya, tapi lupa dengan sholat kita. Sholat kita masih bermalas-malasan, puasa masih kita bermalas-malasan, baca Quran apalagi masih banyak kita bermalas-malasan. Yang kedua yaitu sehatmu sebelum sakitmu. Apa yang kita lakukan ketika kita sehat? Al-waktu as-sayyid, waktu itu adalah pedang. Ketika kita sehat, apa yang kita lakukan? Apakah kita menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau melakukan hal-hal yang bermanfaat? Bagaimana saudara-ibu, saudara-ibu, ketika kau sehat, maka kau lakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Jangan hari-hari main game, hari-hari nonton YouTube, hari-hari berbahan. Ada di sini ada deh? Ada, pasti ada ya, pasti. Ada game yang main Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Boleh main game, tetapi jangan terlalu berlebihan ya. Sekedar hiburan saja, sekedar menghilangkan stres. Yang ketiga, gunakanlah waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Karena kita tidak tahu diri kita ini bakalan sibuk hari ini atau tidak. Jadi selain kita mengetahui waktu hari kita ini luang, maka gunakanlah sebaik-baiknya waktu luang tersebut. Besok ada schedule contohnya. Pagi ini saya kultur di sini, siang ini saya ngisi di sini, sore ini saya buka puasa di sini. Pas besok sebelum hari ini kita masih kosong, tidak ada waktu atau schedule apapun. Maka gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Yang belum nyuci, yang belum nyetrika, ya, yang belum sodako, maka gunakanlah waktu luangmu itu dengan waktu yang bermanfaat. Yang keempat yaitu waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Hari ini kita kaya, tapi tidak tahu seminggu, 2 minggu atau 3 minggu ke depan apakah masih kaya atau jatuh miskin. Ketika kita mempunyai banyak rezeki, maka gunakanlah uang itu di jalur yang bermanfaat. Perbanyak sedekah, perbanyak memberi kepada anak yatim piatu, perbanyak berbuat amal kebaikan dengan harta kekayaan yang kita punya. Jangan kita gunakan uang yang kita punya kepada jalur yang tidak bermanfaat. Kalau yang suka main game, pasti yang punya uang itu dipakai top up namanya. Ada di sini yang sering top up? Coba ya. Dan main game pasti ada di sini yang sering top up. Atau kalau yang sering main warnet dulu, main PB dulu ya, saya masih ingat kecil, saya juga punya uang dulu waktu masih sering main game, punya uang ke warnet gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada, karena itu membuang-buang harta kekayaan kita ya. Jadi gunakanlah harta kekayaan kita itu di jalan yang bermanfaat. Yang kelima ada yaitu waktu masa mudamu ya, jangan sampai waktu masa tuamu. Apa yang kita lakukan ketika kita waktu masih muda? Apakah kita waktu masih muda tidak membuat sebuah karir untuk masa depan, atau masa muda kita hanya bermalas-malasan saja di kamar, berbahan, nonton anime ya. Nah, jadi waktu masa muda kalian ini kalian harus pergunakan sebaik-baik mungkin. Ada lagu yaitu lagu Aroma Irama Darah Muda. Nah, itu
seorang pemudi itu harus mempunyai semangat jiwa yang kuat, semangat yang tinggi dalam menghidupi, dalam menjalankan, membentuk masa depan yang akan kita hadapi nanti. Masa muda jangan dilakukan untuk berpacar-pacaran. Ada di sini yang pacaran? Adik-adik? Nah, yang waktu SMA, SMP, pasti ada yang pacaran. Jadi jangan kalian menggunakan waktu muda kalian berpacaran. Fokus kalian menuntut ilmu, fokus kalian belajar, fokus kalian berbakti sama orang tua. Mungkin sekian dulu dari saya. Tuhan berkarunia. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas waktunya. Acara selanjutnya adalah wanita keluarga untuk yang akan disampaikan Ustaz Muhammad selaku Ketua PDM pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ini. Beli garam di Gunung 4, beli gula di Gunung Malang. Jawab salam belum semangat. Kayaknya perlu diulang. Adik-adik ingin selamat dunia akhirat? Di antara modal supaya kita selamat itu afsus salam, tebarkan salam. Maka mari kita semangat menjawab salam. Kalau Anda makan kupat pakai garam pasti nikmat. Kalau Anda ingin selamat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, ini baru namanya mantap. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan niran. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Hari demi hari kita lalui bersama bulan Ramadan ini dengan kita berusaha melakukan yang terbaik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-13 keberadaan kita di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan 12 hari yang telah kita lalui bersama, apa yang telah kita laksanakan, baik ibadah puasa kita, sholat sunnah tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, iktikaf kita, sedekah kita, mudah-mudahan akan menjadi amaliyah-amaliyah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisanya masih banyak, perjalanan masih panjang, tantangan semakin berat. Namun mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Kita tetap istiqomah menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhirnya, sehingga kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang yang akan merayakan hari kemenangan nanti di hari raya Idul Fitri bersama keluarga, bersama teman,
bersama saudara, bersama tetangga. Tentunya kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan lahiriah, tetapi yang terpenting adalah kebahagiaan batiniah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hari yang ke-13 ini ada suatu yang berkesan tentunya di dalam kehidupan kita. Hari ini kita berkumpul di Nur Salikin, berkenalan dengan kakak-kakak dari IPNU dan IPPNU. Ya, kita berkenalan, namanya ta'aruf. Ya, ulama mengatakan ta'arufu fa inna fihi barokah. Berta'aruflah kamu, sebab di dalamnya itu ada barokah. Makanya Al-Quran memerintahkan kita apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya, surah apa tuh? Al-Hujurat ayat 13 ya. Wahai sekalian manusia, ini yang diseru bukan hanya orang yang beriman. Jadi untuk berkenalan itu sebetulnya dengan saudara-saudara kita yang berbeda keimanan juga boleh. Ya, makanya di dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ada namanya ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, persaudaraan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ali karamallahu wajah, beliau pernah mengatakan, kalau kamu tidak bersaudara dalam keimanan, maka bersaudara dalam kemanusiaan. Maka kita bersyukur, apalagi kita sesama yang beragama Islam, sesama muslim, apalagi kita satu akidah, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, kemudian pakai lagi ujungnya sifatnya an-nahdiyah. Jadi kita bukan hanya ahlus sunnah wal jamaah, tapi juga an-nahdiyah. Sebab sekarang banyak yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi fikroh dan harokahnya sudah berbeda dengan fikroh dan harokah dari para ulama salafus soleh, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama pendiri bangsa. Kalau ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah itu bukan hanya cinta agama, tetapi juga cinta negara. Hubbul watan minal iman. Cinta negara itu bagian daripada iman. Ayo coba sekarang. Tadi kayaknya kita tidak menyanyikan lagu Ya Lal Waton ya. Coba sekarang mohon berdiri ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, semangat kepada cinta kepada tanah air, bukan hanya cinta kepada agama saja, tapi kita perlu mencintai negeri kita Indonesia, tempat kita lahir, tempat kita hidup, tempat kita mencari ilmu, tempat kita menetap, bahkan mati pun kita nanti mungkin di Indonesia ini ya. Oleh sebab itu ayo kita tumbuhkan kecintaan kita kepada tanah air. Berdiri semuanya. Ini ada ini. Yang lain tuh berdiri. Itu. Matikan dulu, simpan dulu di situ. Masukin di tas. Coba semuanya ya, kompak semuanya ya. Semangat semuanya ya. Kita tumbuhkan nasionalisme kita, kecintaan kepada tanah air. Sambil diangkat tangannya semuanya ya, dikepalkan. Ya. Wahid, isnan, salas. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhabu lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhabu alal watan.
Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman tami hayyal qahimama kullu mayyatika yauman tami hayyal qahimama usaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang menemukan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Alhamdulillah. Duduk rapi. Kalau Ibnu, siapa kita? Siapa kita? NARI, Pancasila. Duduk rapi, semangat. Oh, salam 3B. Belajar, berjuang, bertakwa. Bagus, ya. Yel-yelnya Ibnu hebat. Ya, salam 3B. Belajar, berjuang, bertakwa. Duduk rapi. Ya, alhamdulillah. Semangat ya, masih semangat ya. Pak Ustadz yang sudah agak loyo ini, belepotan kayaknya ngomongnya ini. Ya, sudah mulai apa itu yang di bayangan itu ayam geprek ini kayaknya ini. Ya, insya Allah nanti sudah disediakan ada ya. Adik-adik tidak usah khawatir. Bukan di sini berkah. Al jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah rahmat. Alhamdulillah di sore ini kita mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Ibnu dan IPPNU. Tadi sudah dibuka wawasan kita memahami apa itu Ibnu, apa itu IPPNU, kemudian perannya di tengah-tengah masyarakat itu apa. Mudah-mudahan kita menjadi pelopor-pelopor ya, generasi-generasi selanjutnya ya, terutama di Irma Nur Salikin ya, dan juga irma-irma yang lainnya nanti akan pelanjut estafet kepemimpinan Kakak Wira ini ya. Nanti kedepannya siapa ini kan ya, nanti tidak akan kekurangan lah ya untuk nanti pengurus-pengurus Ibnu dan IPPNU ke depan itu, insya Allah tidak usah nanti nyari-nyari lagi lah, mungkin berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mohon untuk tidak gaduh, ini materi kultumnya kita kurang lebih 15 menit. Waktu berbuka sekarang adalah pukul 18 lewat 16 sebetulnya. Ini 18, ini 14, ini ada ihtiyat 2 menit. Jadi kalau di sini 14 kan? Nah, sebetulnya 16, ada ihtiyat 2 menit. Jadi ada waktu 15 menit. Kepada kaum muslimin yang biasa buka bersama di aula TKTP Nur Salikin, silakan menempati ruangan seperti biasa. Nanti ada Mang Arif yang mengatur ya. Kemudian nanti disimak baik-baik kultumnya seperti biasa, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada warga masyarakat yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk buka bersama yang secara rutin dilaksanakan di aula TKTP Nur Salikin. Kemudian kita lanjutkan materi kultumnya untuk acara pesantren Ramadan kita menjelang berbuka. Temanya adalah peran dan keistimewaan remaja. Peran dan keistimewaan remaja. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama adik-adik, bahwa nilai suatu bangsa,
bahkan masyarakat sekalipun itu adalah moralitas yang dimilikinya. Artinya kalau moralnya itu bagus, maka masyarakatnya akan baik, bangsa dan negaranya akan maju. Makanya Rasulullah diutus ke dunia ini adalah misi utamanya liutammima makarimal akhlak. Ya, untuk apa? Untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak, terutama di kalangan para pemuda. Karena para remaja itu, para pemuda itu adalah pelanjut cerita, penerus sejarah. Pak Ustadz ini sudah usia sekarang hampir 50 tahun. Pak Ustadz ini kelahiran tahun 72. Sekarang 2021 ya, 49 usia Pak Ustadz. Sudah ada 2 yang siap meneruskan Pak Ustadz ya. Tadi yang ketua Irma itu anaknya Pak Ustadz, ada ya. Nomor 2 Muhammad Fajri As-Siddiqi ya, itu sekarang kuliahnya di STAI semester 4. Kemudian ada satu lagi tadi Muhammad Malik Muhajir di Unikom ya, Fakultas Desain Komunikasi Visual DKP, semester 8 di Unikom ya. Mondoknya di Mondok Miftahul Khair ya di Bandung, tapi sekarang online, kuliah di rumah begitu kan, mungkin mempersiapkan skripsi. Nah, jadi sudah ada 2. Kemudian yang perempuan tadi ada yang di Al-Muntakin itu, yang ini yang nomor 3 Siti Nur Lailah ya, itu di SMK jurusan perbankan syariah gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah ada 3 itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa penerus cerita pelanjut sejarah. Makanya di dalam kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik kan ada satu bait, kalau yang pernah belajar ilmu nahwu sharaf, ilmu bahasa Arab, wa ma yalil mudhaffa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudhifa. Jadi biasanya kalau dalam rangkaian bahasa Arab itu ada namanya idofat. Idofat itu penggabungan 2 kalimat. Ada yang disandarkan, ada yang disandarinya. Yang disandarkan namanya mudhof, yang disandarinya itu mudhof ilaih. Ya, bersatulah mudhof dengan mudhof ilaih, namanya idofat. Nah, satu ketika bisa jadi, apalagi di dalam syair-syair itu kan lidarurutus sya'ri, karena darurat itu mudhof itu biasanya tidak ada. Berdirilah tampil mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini harus berani tampil menjadi pengganti daripada mudhof. Ketika mudhofnya itu dibuang, maka tampillah mudhof ilaih. Nah, pemuda ini kan penerus ya, dia akan melanjutkan kepemimpinan, mungkin di skala nasional atau skala daerah, di pemerintahan. Kita ini nanti pelanjutnya, atau mungkin di organisasi-organisasi sosial keagamaan, termasuk mungkin nanti IPNU, EPPNU. Nanti nih yang ini depan-depan kita nih adik-adik, Pak Ustadz LDNU atau PCNU tadi, siapa? Kita ini semua yang muda-muda. Nah, oleh sebab itu yang muda ini harus membekali diri. Apa bekalnya? Bekalnya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya para pemuda itu demi Allah, kata Syafi'i, dengan ilmu dan takwa. Jadi ilmu di tangan kanan, takwa di tangan kiri. Pegang dua-dua ini, ilmu dan takwa. Karena tantangan zaman itu akan berbeda. Yang dialami dengan Pak Ustadz mungkin dihadapi dengan kalian. Pak Ustadz itu dulu di pondok belum era digital ya. Kalau dulu berpacaran aja biasanya kan lewat surat ya, betul ya. Sekarang kan WA-an gampang sudah ya. Tapi tadi ada pesan bilangnya, kata Muhammad Fajri, jangan dulu pacaran ya, ada pantunnya. Jangan dulu minum Fanta sebelum Coca-Cola, jangan dulu bermain cinta sebelum tamat sekolah, kan begitu ya. Jadi eranya lain. Makanya dulu Pak Ustadz itu ada lagu tahun 2000 itu. Pak Ustadz itu dulu jadi vokalis rebana juga, hadrah. Sering nyanyi itu lagu itu tahun 2000 ya. Tahun 2000, tahun harapan ya.
Pokoknya begitu, lupa lagi lah Bu Ustadz ya. Pokoknya dulu banyak lagu-lagu itu dihafal ya. Nah, itu adalah pesan, wahai para pemuda dan para remaja, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Tahun 2000 kerja serba mesin, berlari berjalan menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Begitu kan? Kita nih berkawan dengan hari-hari coba HP, tidur HP, sebentar HP, gitu kan? Tidak lepas daripada HP kan ya? Beda dengan zaman Pak Ustadz, fokus paling kita kuning. Ya, makanya kita harus siap. Apa yang disiapkan? Iman dan takwa sebagai bekal kita menghadapi tantangan zaman ya. Nah, ini jadi kita ini akan menjadi penerus ya, penerus sejarah. Kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda akan kugoncang dunia. Berarti pemuda ini masih punya semangat. Tadi kan ada lagu Roma bilangnya, kata Muhammad Fajri, darah muda, darahnya para remaja yang selalu melasa gagah, tak pernah mau mengalah. Wah, semangat, punya semangat anak muda, darah muda ya, maka harus disiapkan ya. Apa diantaranya keistimewaan kita sebagai para pemuda? Pertama tadi punya fisik yang masih kuat ya. Bedalah kalau sudah usia Pak Ustadz, untuk ngangkat beban 50 kilo aja udah lemes, lemah, letoy, loyo. Kalau anak muda masih kuat. Masa anak muda disuruh ngangkat galon aja gak sanggup? Wah, berarti tuh pemudanya pemuda loyo begitu kan ya. Kuat, fisik harus kuat. Kemudian anak muda itu masih punya semangat ya. Makanya ada pesan dalam pepatah dalam bahasa Arab, kita nih anak muda nih masih punya himmah yang kuat, semangat yang kuat. Kun himmatuka fis suraya wala takun himmatuka tahtal ardi supla. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang suraya, jangan punya cita-cita di bawah tanah yang paling rendah. Silahkan punya cita-cita setinggi langit, tidak apa-apa, namanya cita-cita ya. Dan juga bagaimana kita di dalam menggapai cita-cita itu, kita bagaimana menumbuhkan skill, kemampuan kita, bukan menyandarkan kepada orang tua ya. Ada lagunya kan ya, laisal fata mayakulu hada abi lakinal fata mayakulu anaza. Seorang pemuda itu bukan yang mengatakan ini bapakku, nah saya ini keturunan ini, oh bangga dengan orang tua. Laisal fakhru bi azmir ramim, inamal fakharu alladhi yabghal fakhara bi nafsi. Jadi kebanggaan itu bukan sama yang tulang udah hancur. Orang tua kita itu lain lagi. Kita yang harus apa itu? Menciptakan kreativitas ya. Kita harus berinovasi. Bagaimana kita menjadi apa? Menjadi orang yang memunculkan karya nyata dari skill dari kita sendiri. Inilah aku, bukan inilah bapakku. Nah, itu pemuda ya, karena kita apa? Punya semangat. Oleh sebab itu, ayo kita tumbuhkan semangat ya. Semangat bagaimana kita menjaga diri kita, akhlak kita terutama diperbaiki. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita dengan sesama manusia, akhlak kita kepada alam sekitar. Di dalam menata akhlak itu, kalau kalangan para ulama ahlu sufi, adik-adik, itu ada 3 hal yang harus dilakukan dalam menata akhlak ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan taholli ya. Taholli itu membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Misalnya sifat sombong ya. Sombong itu merasa paling
Ya, merasa paling cantik, merasa paling tampan, merasa paling kaya, merasa paling pinter. Pokoknya merasa paling-paling itu bintik kesombongan, itu penyakit hati. Dulu iblis diusir dari surga itu gara-gara merasa paling baik ketimbang Adam. Sombong. Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini engkau ciptakan dari api, Adam ini engkau ciptakan dari tanah. Api ini lebih baik daripada tanah menurut iblis. Masa saya harus sujud menghormat kepada Adam? Gengsi dong. Ya. Akhirnya kata Allah, kau sombong iblis, surga bukan tempat orang yang sombong, keluar kau dari surga. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Nah, kalau kita mau memiliki akhlak yang baik, ayo bersihkan sifat sombong, sifat asud, sifat ria, sum'ah, ya, dan macam-macam lagi sifat-sifat yang harus dihilangkan yang tidak baik pada diri kita. Kemudian sudah dibersihkan nih sifat-sifat hati atau penyakit-penyakit hati yang tidak baik itu, ayo kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji, namanya tahalli. Ya, tahalli itu menghiasi diri kita dengan sifat terpuji, syukur, sabar, ikhlas. Ya, nah itu sifat-sifat terpuji. Kemudian kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat-sifat tercela, menumbuhkan sifat-sifat terpuji, maka nanti akan lahirlah namanya tajalli. Apa tajalli itu? Menumbuhkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan tampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adik rahimakumullah, waktunya jam 18:13, masih ada 2 menit 3 menit. Sebelum berbuka bersama, kepada panitia atau kepada Irma, khusus yang di ruangan ujung ya, yang kegiatan ini panitia, tolong dibagikan saja sambil Pak Ustadz zikir. Nanti kita sama-sama berbukanya. Ayo dibagikan. Ah, ini belum ini. Ini salah itu. Masih aja 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asma'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang sudah ada